Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazaulia dari program Studi Akuntansi. Kali ini saya akan membahas topik mengenai fakir berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama bangsa Indonesia yang telah diresmikan sebagai bahasa negara sejak 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia menjadi lambang identitas nasional sekaligus sebagai jati diri masyarakat Indonesia sebagai penutur asli bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai alat dalam menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu di antara berbagai macam bahasa lokal yang dimiliki bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi, baik dalam percakapan resmi maupun dalam percakapan sehari-hari. Akan tetapi, penggunaan kosakata yang berasal dari bahasa asing mulai marak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam berkomunikasi. Kosakata asing tersebut mulai menyebar luas dan mempengaruhi masyarakat dalam berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Gejala kefakiran berbahasa Indonesia ini diperparah dengan percakapan. Dengan fasih kita menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam tiap percakapan yang kita lakukan. Misalnya alih-alih kita menyebut kata maaf, kita lebih memilih kata sorry, atau kita lebih memilih kata boring daripada bosan. Barangkali penyelipan kata bahasa asing dalam percakapan itu memang sengaja kita lakukan agar terlihat hebat di hadapan lawan bicara kita. Selanjutnya, saya akan membahas pengertian fakir berbahasa. Fakir berbahasa adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang-orang yang miskin atau kekurangan kosakata dalam berbahasa Indonesia. Orang-orang yang fakir berbahasa biasanya tidak menguasai khazanah kata bahasa Indonesia yang kaya dan beragam, melainkan hanya menggunakan kata-kata yang sering atau umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Orang-orang yang fakir berbahasa juga cenderung menyelipkan kata-kata bahasa asing dalam berbahasa Indonesia, baik karena merasa lebih hebat, lebih mudah, atau lebih sesuai dengan konteks. Orang-orang yang fakir berbahasa juga kurang memperhatikan tata bahasa dan ejaan yang benar dalam berbahasa Indonesia, baik dalam tulisan maupun lisan. Fakir berbahasa adalah fenomena yang cukup mengkhawatirkan karena menunjukkan rendahnya apresiasi dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa pemersatuan. Bahasa Indonesia adalah salah satu identitas bangsa yang harus kita jaga dan kembangkan. Bahasa Indonesia juga adalah alat komunikasi yang penting untuk membangun hubungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan di antara kita. Bahasa Indonesia juga adalah sarana untuk mengapresiasikan pikiran, perasaan, dan kreativitas kita. Untuk mengatasi masalah fakir berbahasa, kita perlu meningkatkan minat dan kemampuan kita dalam berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita perlu membaca buku-buku, majalah, koran, atau sumber bacaan lain yang menggunakan bahasa Indonesia baik baku dan standar. Kita perlu membuka dan membaca Kamus Bahasa Indonesia untuk memperkaya kosakata kita dan memahami makna dan penggunaan kata-kata dengan tepat. Kita perlu menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan yang disempurnakan. Kita perlu berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menghindari penyelipan kata-kata bahasa asing yang tidak perlu atau tidak sesuai dengan konteks. Kita perlu bersikap bangga dan cinta terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa kita sendiri.
Yang selanjutnya ada sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang dipakai di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Bahasa ini kemudian menjadi bahasa perdagangan di seluruh Nusantara pada abad ke-19. Pada tahun 1945, para pemuda menyatakan tekad untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan mengikrarkan 3 butir Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatuan bangsa Indonesia. Pada masa itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan kosakata? Kosakata adalah semua kata yang terdapat dalam suatu bahasa dalam bahasa Indonesia. Kosakata sendiri terdiri dari kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata ganti. Kosakata seseorang didefinisikan sebagai himpunan semua kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut atau semua kata-kata yang kemungkinan akan digunakan oleh orang tersebut untuk menyusun kalimat baru. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari kecerdasan atau tingkat pendidikannya, karena banyak ujian standar seperti SAT yang memberikan pernyataan yang menguji kosakata. Ada beberapa cara meningkatkan kosakata kita, antara lain yang pertama, membaca buku atau artikel dalam bahasa yang ingin dipelajari. Dengan membaca, kita dapat menambah kosakata baru dan memperluas wawasan kita. Yang kedua, menonton film atau acara televisi dalam bahasa yang ingin dipelajari. Selain menambah kosakata baru, cara ini juga dapat membantu meningkatkan kemampuan mendengar dan berbicara kita. Yang ketiga, berlatih menulis dengan menggunakan kosakata baru yang telah dipelajari. Dengan berlatih menulis, kita dapat memperdalam pemahaman kosakata baru dan meningkatkan kemampuan kita mengekspresikan diri. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah faktor penyebab maraknya penggunaan bahasa asing oleh masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang tidak bisa dibendung, membuat bangsa Indonesia seakan terhipnotis dengan adanya perkembangan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan semakin sedikitnya orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah yang telah diterapkan. Dengan berbagai perubahan terhadap masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, banyak orang yang lebih mengedepankan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan Mandarin daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Bahasa Indonesia hanya dianggap sebagai suatu bahasa yang tidak keren dan tidak dapat mengikuti perkembangan zaman. Kenyataannya sekarang ini menunjukkan bahwa semangat generasi muda dalam memiliki bahasa Indonesia tidak dapat disamakan dengan semangat generasi muda pada tahun 1928 untuk memperjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatuan. Jika hal ini terus bergulir dan dibiarkan begitu saja, maka cepat atau lambat bahasa Indonesia akan menjadi terpinggirkan dengan adanya berbagai bahasa asing. Tidak adanya filterisasi terhadap alkulturasi budaya yang masuk ke Indonesia merupakan salah satu dampak yang menjadikan maraknya penggunaan bahasa asing di kalangan masyarakat. Berbagai penyebab pergeseran pemakaian bahasa Indonesia tidak hanya disebabkan oleh masuknya berbagai bahasa asing, tetapi juga disebabkan oleh adanya berbagai permasalahan dalam bahasa daerah dan pengaruh bahasa gaul. Sekarang ini bahasa Indonesia hampir di semua sektor kehidupan sering digunakan daripada bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa asing di zaman modern seperti sekarang ini memang sangat diperlukan, khususnya untuk para generasi muda, sebab bahasa asing menjadi model utama dalam mencapai cita-cita yang telah diimpikan. Akan tetapi, jangan sampai ketika kita berusaha menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris yang saat ini sangat diminati, menjadikan kita lupa akan bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu sendiri.
Untuk menyemarakan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, pemerintah telah menempuh berbagai cara, diantaranya dengan politik kebahasaan, dengan menetapkan bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita bangga menggunakan bahasa persatuan Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kesimpulannya, kosakata bahasa asing semakin marak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena keegoisan paradigma masyarakat yang menilai bahwa penggunaan bahasa asing memiliki nilai yang lebih unggul dan ketidakpahaman masyarakat dalam mencari istilah asing ke dalam padanan bahasa Indonesia. Kosakata bahasa asing sering dijumpai dalam komunikasi sehari-hari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran untuk topik kali ini adalah penggunaan bahasa Indonesia oleh masyarakat Indonesia diharapkan meningkat dan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pemupukan perasaan cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, kita perlu merubah pola pikir bahwa bahasa asing lebih terasa elit daripada bahasa Indonesia. Di negara kita, bahasa yang nomor 1 adalah bahasa Indonesia. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.